Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurala dari STRI Nidaya Lagi semester 6 kelas khusus program studi pendidikan agama Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS saya mata kuliah manajemen mutu terpadu. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu manajemen mutu terpadu yang berjudul Peningkatkan Kualitas Pendidikan Islam di Era Modern. Sekilas tentang pendidikan Islam di Indonesia, bahwa sebenarnya pendidikan Islam di Indonesia itu sudah masuk pada abad ke-13 dan hanya berfokus pada pendidikan Islam tentang keagamaan saja, seperti tentang Al-Quran, hadis, dan keilmuan-keilmuan yang berpusat pada pesantren. Sehingga seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam terus meningkat dan berkembang. Banyak didirikannya yaitu madrasah, pendidikan yang berbasis Islam, dan universitas-universitas di Indonesia yang lebih mengenai tentang keagamaan keislamannya yang semakin melekat di Indonesia. Dan pendidikan Islam itu diatur di Indonesia oleh Kementerian Agama. Jadi, pendidikan Islam di Indonesia tidak hanya pendidikan yang terlibat di dalam kehidupan sehari-hari saja, namun ada yang mengaturnya, yaitu Kementerian Agama. Kementerian Agama menetapkan kebijakan kurikulum dan standar mutu pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini. Namun, seiring berkembangnya zaman, banyak tantangan untuk pendidikan Islam di era modern ini, terutama tantangan ketika berhadapan dengan pendidikan umum antara pendidikan agama yang berada di sekolah-sekolah di Indonesia ini, kecuali sekolah yang berbasis dengan Islam terpadu. Untuk itu, kita harus memaksimalkan dengan cara mengeluarkan lulusan-lulusan dari pendidikan Islam agar peserta didik yang masuk nanti termotivasi dengan melihat lulusan-lulusan dengan pendidikan Islam di era modern ini, serta memaksimalkan teknologi dan inovasi untuk pembelajaran Islam agar tidak tertinggal di zaman sekarang. Karena tidak hanya mempelajari agama Islam, namun harus menggunakan juga teknologi dan inovasi agar lebih berkreasi dan lebih bervariasi ketika melakukan pembelajaran agama Islam di era modern ini. Tujuan dari itu semua adalah untuk mencetak generasi muslim yang memiliki akhlak terpuji dan akademik yang baik di bidang-bidang tertentu yang melibatkan keagamaan Islam. Nah, apa saja sih tantangan pendidikan Islam di era modern ini? Berikut beberapa tantangan pendidikan Islam di era modern yang bisa saya sampaikan. Tantangan yang pertama yaitu menyeimbangkan antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu keagamaan yang ada di Indonesia. Karena tidak banyak, bahkan hanya beberapa sekolah yang menyamakan pendidikan umum dan pendidikan Islam di Indonesia. Ada beberapa juga sekolah yang memang tidak ada pendidikan Islamnya. Dan ada juga beberapa sekolah yang lebih banyak pendidikan umumnya. Namun, jarang sekali yang seimbang antara pendidikan umum dan pendidikan Islam di era Indonesia. Itu kesulitan untuk meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia yang pertama. Tantangan yang kedua yaitu kurangnya finansial dan sumber-sumber materi yang diberikan untuk pendidikan Islam di era modern ini. Walaupun tadi disebutkan ketika awal bahwa di Indonesia sering mendapatkan bantuan finansial dari Kementerian Agama, namun banyak yang disalahgunakan dan tidak sesuai dengan keinginan yang ingin dilaksanakan di sekolah atau di pendidikan Islam di era modern ini. Karena seiring berjalannya waktu, banyak sekali kebutuhan di pendidikan Islam era modern ini dengan membutuhkan banyak sangat finansial. Itulah tadi beberapa tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam di era modern ini. Upayanya apa sih untuk meningkatkan pendidikan Islam di era modern ini? Yaitu kita
kita harus tahu bagaimana mau dibawa kemana pendidikan Islam yang kita bangun itu agar peserta didik menjadi lebih baik. Berikut beberapa tampilan slide yang menjadi salah satu contoh sekolah Islam terbaik yang ada di Indonesia yang sudah terjamin manajemen mutu terpadunya, bahwa di Indonesia juga memiliki sekolah yang pendidikan umum terjamin plus dengan pendidikan Islam juga terjamin secara manajemen mutu terpadu. Silahkan dilihat. Sekolah Islam terpadu Al-Azhar ini memang sangat terkenal di Indonesia, terutama di daerah Yogyakarta, karena telah diakui oleh banyak orang lulusan-lulusan yang keluar dari sekolah Islam Al-Azhar ini banyak mengeluarkan orang-orang yang sangat berkualitas, baik secara ilmu umum maupun ilmu keagamaan yang diperoleh dari sekolah Al-Azhar. Dan tidak bisa dipungkiri juga, sarana dan prasarana di sana sangat terpadu dan sangat memanage antara pendidikan agama Islam dan pendidikan umum. Sehingga peserta didik yang menjalankan di sana sangat nyaman dan sangat semangat ketika berada di Al-Azhar. Baik itu keterampilan, pendidikan, akademik, dan kemampuan yang ada di dalam peserta didik tersebut bisa tersampaikan dan tersalurkan. Seluruh tenaga kerja yang ada di Al-Azhar tersebut memiliki kualifikasi, pengalaman, dan komitmen yang sangat tinggi ketika mengajarkan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik merasa nyaman dan menikmati ketika proses pembelajaran yang ada di sana. Sekolah tersebut juga meningkatkan kerjasama dengan beberapa lembaga agar meningkatkan manajemen terpadu untuk pendidikan yang ada di Al-Azhar, sehingga peserta didik yang ada di Al-Azhar bisa belajar dengan maksimal dan tertata secara kelola yang diberikan oleh Al-Azhar. Terima kasih, itulah beberapa paparan yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah manajemen mutu terpadu ini. Semoga apa yang saya berikan dan saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan wawasan yang lebih dalam lagi terkait pendidikan Islam di era modern ini, agar kita sama-sama bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.